Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat. Jumpa kembali bersama Ibu Ainur Aini di sini di kelas 5 dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema makna Quran surat At-Tin. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengamati video pembelajaran tentang makna Quran surat At-Tin, peserta didik mampu menganalisis makna Quran surat At-Tin dengan benar. Baik anak-anak, mari kita cermati Quran surat At-Tin beserta artinya. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah anak-anak, setelah kita mencermati Quran surat At-Tin beserta artinya, sekarang mari kita memahami makna yang terkandung dalam Quran surat At-Tin. Sebelumnya Ibu mau bertanya, mengapa dinamakan surat At-Tin? Ya, surat At-Tin dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Baiklah, untuk ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, sementara zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, kandungan ayat kedua yakni Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada
malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Adapun ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang sangat banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Selanjutnya ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan itu hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Adapun ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ayat ke-7, pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Adapun ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, demikian penjelasan tentang makna yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.